kontradiktif. Habis waktunya ya? Berapa menit ini, Pak? Oh, lagi direkam maksudnya ya? Sorry ya, direkam ya? Oke, selective attention itu artinya bahwa seorang komunikan itu menerima pesan itu tidak akan diterima secara utuh semuanya itu kan. Dia akan dipilah-pilah. Pesan yang menakutkan nggak diterima, pesan yang menguntungkan akan diterima. Kayak orang rokok aja kan, dia nggak peduli pokoknya orang ngomong apa dia nggak mau tahu kan. Tetapi kira-kira akan menjadi satu pembenaran bahwa dia itu merokok. Kan. Nah makanya dikatakan di sini adalah seseorang perokok akan cenderung menghindari informasi mengenai bahaya merokok. Namun akan memberikan perhatian pada informasi yang bersifat kontradiktif antara rokok dan kesakitan. Artinya bahwa pokoknya kalau ada iklan rokok itu di bungkus rokok pun digambarkan ada orang sakit, kanker segala macam, ya hanya lewat saja tidak menjadi perhatian mereka itu kan. Itu adalah selective attention. Jadi pemirsa komunikan itu tidak secara utuh semuanya mau menerima pesan-pesan kesehatan. Tapi dia akan dipilih tuh. Kira-kira pesan itu yang memang menguntungkan buat diri dia akan diterima tuh kan. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti bisa diskusi setelah ini. Oke, mana ya? Selective perception, informasi yang diserap, disesuaikan dan dicocokkan dengan persepsi yang sudah dimiliki seseorang. Jadi persepsinya masyarakat terkait dengan rokok misalnya, jadi dicocokin, disesuaikan itu kan. Ya, bahwa ini loh sebenarnya maksudnya begini, lalu orang itu maunya begini. Jadi di selective perception, kesesuaian antara pesan yang disampaikan dengan si penerima pesan itu di mana kemampuannya itu kan. Lalu ada selective retention, sasaran hanya menyerap sebagian dari informasi yang diberikan dan cenderung mengingat apa yang ingin diingat sesuai dengan norma dan nilai yang dipercaya. Jadi si penerima pesan ini tuh pokoknya ya dia punya pendapat sendiri itu tentang kebenaran yang dia terima itu kan. Itu selective retention. Jadi tidak akan terlalu mendengarkan pesan-pesan kesehatan, namun di sini diingat bahwa ya dia tuh pengennya ya, ingin diingat sesuai dengan apa yang dipercaya menurut dia saja itu kan. Itu adalah selective retention. Lalu di mana nih kunci kesuksesan sebuah komunikasi yang baik itu ya? Jadi sebisa mungkin adanya visual ya. Itu sudah dijelaskan di awal. Menjelaskan sesuatu itu tidak cukup dengan menyampaikan saja, tetapi kalau bisa ada visualnya, ada gambarnya ya, gambar bergerak segala macam. Jadi pemahaman orang menerima sebuah pesan itu kalau mendengar itu hanya 10% sebetulnya. Melihat meningkat, melihat visual lebih meningkat lagi itu kan. Yang paling tinggi adalah terkait dengan mempraktekkan sebenarnya kalau kita bicara sebuah pendidikan kesehatan. Jadi urutan yang tertinggi itu adalah bagaimana dia mensimulasi atau mempraktekkan apa yang dia dapetin itu kan. Jadi upayakan dalam kita memberikan sebuah edukasi kesehatan itu gunakan visual ya, gunakan gambar supaya orang itu lebih memahami dan mengerti yang sebenarnya itu kan. Lalu waktu kita memberikan sebuah komunikasi itu putarkan sesuatu yang memang real itu kan, nyata pada sasaran. Bukan sesuatu yang ngawang-ngawang ya, bukan sesuatu yang menjadi halusinasi, tapi terkait dengan sesuatu yang real, yang wajar, yang memang ada contohnya tuh. Nah ini yang paling penting ketiga ini, menyentuh isi emosional sasaran. Artinya bahwa melakukan sebuah pendekatan itu kita ngomong orang tuh jadi apa ya, tertarik, kemudian juga nurut dengan kita omong itu kan. Ini kunci sebuah iklan kesehatan tuh ya perlu adanya instant effect istilahnya. Sisi emosional itu yang disasar itu kan. Jadi kalau kita melakukan sebuah pendekatan melalui katakanlah pendekatan komunitas ya, itu lebih kepada menyentuh sisi emosionalnya si sasaran atau si komunikan. Artinya bahwa menyadarkan orang merokok itu dengan pendekatan komunitas, diajak ngomong, disadarkan. Ya. Itu lebih lama prosesnya, tapi kalau berhasil lebih panjang. Dibandingkan kalau kita melakukan sebuah edukasi kesehatan dengan pendekatan institusi, dengan ditakutin adanya aturan, sanksi, itu lebih cepat prosesnya, tapi akan tidak awet. Nah, keberhasilan sebuah pesan kesehatan melalui perubahan perilaku dengan menyentuh isi emosional itu adalah bagian dari pendekatan komunitas ya. Menyadarkan itu adalah sisi dari emosionalnya. Ini adalah beberapa kunci kesuksesan dalam sebuah komunikasi. Oke, saya lanjut dulu ya.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa proses komunikasi akan berhasil bila konsep dikembangkan oleh seseorang maupun secara tim yang menguasai bahasa setempat. Kita perlu mengadakan yang namanya tokoh masyarakat, tokoh agama, pakar hukum misalnya. Untuk apa sih sebenarnya? Mereka sebagai role model dalam perubahan perilaku. Jadi kalau kita ngomong itu, kadang-kadang orang nggak mendengarkan, tetapi kalau misalnya Toma yang ngomong, dia mau mengikuti itu kan. Apalagi kalau dia menggunakan bahasa tempat situ, pakai bahasa daerahnya itu kan. Jadi perlu satu proses di mana seseorang itu perlu menguasai bahasa setempat. Jadi kalau kita nanti memberikan edukasi kesehatan di suku Baduy, kita pakai bahasa Sunda misalnya. Orang kalau mendengar bahasa daerah itu dia akan lebih termotivasi atau lebih interest kan untuk mendengarkan sebuah pesan kesehatan. Itu yang satu. Jadi kuncinya adalah kita atau komunikator itu perlu memahami bahasa-bahasa di daerah dalam supaya upaya kita melakukan sebuah upaya kesehatan supaya lebih berhasil dalam mengedukasi masyarakat, dalam merubah perilaku masyarakat itu kan. Kemudian juga gunakan media-media ya yang sebagai pendukung sarana kita melakukan sebuah edukasi kesehatan. Bisa alat peraga, bisa PowerPoint misalnya, atau yang lainnya, yang mereka bisa saksikan atau bisa lihat langsung tuh kan. Itu media namanya kan. Jadi menyampaikan sebuah pesan dengan video itu penting juga, itu sebagai salah satu penggugah untuk mengingat gitu kan. Itu ada video. Atribut komunikatif itu apa aja sih? Ada akurasi ya, konten pesan harus valid, harus benar, ya, sesuai fakta, bebas dari interpretasi. Jadi jangan sampai pesan tersebut itu diartikan seseorang itu tuh bermacam-macam misalnya, itu interpretasi maksudnya. Lalu pesan yang kita sampaikan itu harus sesuatu yang benar, yang valid gitu kan. Yang memang ada atau sesuai fakta. Itu yang pesan kunci satu adalah terkait dengan akurasinya. Availability adalah konten disampaikan di mana sasaran dapat mengaksesnya. Jadi kemudahan orang menerima pesan itu penting dalam menyampaikan sebuah pesan kesehatan. Itu availability namanya. Konten disampaikan di mana sasaran dapat mengaksesnya dengan mudah. Jangan sampai orang akan menerima pesan kita tapi sulit itu kan, tidak bisa itu kan. Misalnya kalau kita menyampaikan melalui internet, terjadi gangguan internet itu nggak boleh itu kan. Nah, dikatakan bahwa availability itu sesuatu di mana pesan itu disampaikan dengan mudah diterima oleh si komunikan. Balance adalah menyampaikan keuntungan dan kerugian dari aksi yang dipilih. Jadi kalau kita menyampaikan sebuah kesehatan, kita kasih pilihan. Katakanlah keuntungan dan kerugiannya kalau kita menyampaikan pesan ini. Itu bagian dari atribut komunikasi yang efektif dalam sebuah pesan-pesan kesehatan. Kemudian konsistensi, konten disampaikan secara konsisten ya. Jangan sampai nanti beda-beda misalnya kan. Itu adalah konsistensi. Lalu ada kultural kompetens adalah desain, implementasinya, ya prosesnya, evaluasi, itu nanti disampaikan. Lalu ada evidence based berdasarkan data yang benar di lapangan, berdasarkan fakta yang ada itu. Lalu risk adalah konten dapat mencapai. Ya konten itu tuh benar-benar dinikmati oleh masyarakat ya, oleh populasi yang ada itu kan. Benar-benar sampai mau diterima oleh mereka semua. Harusnya seperti itu dalam sebuah atribut sebuah komunikasi yang efektif. Itu adalah ada beberapa aspek ya. Ada misalnya ada 7, kemudian ada reliability sumber data yang digunakan, kredibel misalnya, update yang terbaru, jangan sampai ngasih data yang lama itu kan. Lalu ada repetisi adalah penyampaian dan akses terhadap konten dilakukan secara berkala, kontinu ya, terjadwal misalnya seperti itu. Ada understandability, level keterbacaan, dan bahasa yang digunakan sesuai target dan sasaran itu lebih mudah digunakan. Artinya bahwa gunakan bahasa, gunakan kalimat yang mudah diterima oleh si masyarakat. Itu adalah beberapa terkait dengan understandability itu di dalam yang kita perhatikan waktu kita menyampaikan sebuah atribut komunikasi yang efektif. Oke, nah ini adalah tadi secara singkat materi ini kita sudah bahas bagaimana sebuah komunikasi itu penting kaitannya dengan media dalam upaya promosi kesehatan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, kalau nggak ada yang bertanya pun minggu depan saya ulang lagi biar teman-teman tuh masih bisa mengingat.
Kalau nggak ada, selamat bermalam minggu. Izin bertanya, Pak. Silakan, Bu Erni Susilowati. Iya, Pak. Izin bertanya. Ya, jadi terkait dengan penggunaan media, Pak. Penggunaan media ini kan dapat dikatakan sebagai komunikasi tidak langsung ya, Pak ya. Saat ini menurut Bapak dari beberapa media seperti leaflet, brosur, spanduk atau media elektronik ya Pak yang di televisi maupun sekarang itu yang lagi musimnya TikTok dan Instagram itu dalam menyampaikan pesan ya Pak, pesan yang kita buat gitu kepada sasaran yang kita tuju itu lebih baik yang mana ya Pak, maksudnya dari beberapa penggunaan media ini? Oke, yang dikatakan paling efektif tuh kita harus melihat dulu sasarannya siapa kan, segmennya siapa. Segmen itu adalah sasaran pesan itu tuh sebetulnya tujuannya untuk apa misalnya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sebuah pesan kesehatan di kota-kota besar misalnya, kota besar itu tuh masyarakat itu siapa dulu nih? Apakah orang rumahan, anak sekolahan, remaja atau siapa itu kan? Jadi kalau pesan kesehatan kita sampaikan kepada anak usia remaja, barangkali pesannya bisa melalui internet. Internet apa yang digemari saat ini? Bisa dengan TikTok misalnya. Lalu kalau pesan kesehatan itu disampaikan sasaran adalah untuk orang-orang tua yang ada di rumah, ya tentu nggak cocok dengan TikTok. Bisa dengan televisi itu kan. Pesan kesehatan diberikan kepada orang yang tinggal di satu perkampungan yang sulit internet misalnya, yang nggak bisa pakai internet. Jadi mungkin bisa pakai spanduk datang langsung atau leaflet. Jadi kembali lagi Bu Erni, sebetulnya mana yang paling tepat, yang mana yang paling baik, kita lihat dulu nih, kembali lagi, sasarannya itu siapa tuh kan. Segmen pesan itu tuh sebetulnya untuk siapa, itu penting dulu. Kalau sudah tahu pesannya untuk siapa, sasarannya siapa, baru kita tentuin mana yang paling tepat. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa jadi jangan sampai karena kita pengen kelihatan canggih, lalu kita membuat pesan kesehatan dengan TikTok yang kita berikan kepada orang-orang daerah. Mereka mungkin nggak ngerti TikTok, nggak punya aplikasinya, atau jangan nggak punya internet, kan mubazir jadinya. Jadi intinya bahwa sebuah pesan kesehatan itu caranya bagaimana, medianya apa yang paling tepat, dilihat dulu, perhatikan dulu apa yang mau disampaikan, lalu sasarannya siapa. Setelah ketemu apa yang mau disampaikan dan sasarannya siapa, baru kita tentuin medianya apa itu. Gitu Bu Erni. Halo Bu Erni. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita dalam pembuatan media itu kita harus tentuin dulu sasarannya ini apa, sasarannya itu siapa. Jadi medianya itu mengikuti dari sasaran yang udah kita targetkan kayak gitu ya Pak ya. Harusnya memang kita bicara sebuah pesan kesehatan kan pesannya itu apa dulu, pesannya apa dan sasarannya siapa. Jadi kalau kita bicara pesannya apa kan isinya pesan kan, itu apa sih yang mau disampaikan itu tentang apanya misalnya. Kalau kita bicara terkait dengan katakanlah PHBS itu kan pesannya kan. Lalu PHBS itu untuk di mana nih? Ada PHBS yang buat di tempat kantor, ada di tempat lingkungan kerja misalnya, di sekolahan, di masyarakat, itu kan beda-beda segmen sudah kan. Pada saat kita melakukan PHBS di tempat kerja, sasarannya orang kerja. Kapan kita sampaikan itu waktunya? Lalu medianya apa misalnya? Tapi pada saat kita menyampaikan PHBS di rumah, yang rumah itu bukan di kota besar, mungkin di daerah, ya mungkin beda lagi medianya kan. Jadi kembali lagi bahwa pesan kesehatan itu isinya tentang apa, sasarannya siapa, itu akan menentukan media apa yang paling tepat untuk mengedukasi mereka di dalam menerima sebuah pesan-pesan kesehatan. Berni. Baik Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya Pak. Diskusi ya, nanti hubungin aja, saya juga mungkin kurang tepat, tapi teman-teman bisa membantu. Kan kebetulan ini sudah pada kerja, ada pengalaman bekerja masing-masing. Izin Pak. Pak Apip, silakan Pak Apip. Kalau berdasarkan data dan riset itu kan pengguna medsos terbanyak itu dari IG, Pak. Jadi apa Pak? Dari Instagram. Oke. Nah, kalau itu mungkin lebih tepat di share di IG kali Pak ya. Info-info seperti itu kali. Kalau kan ada segmen-segmennya Pak. Dulu itu sebelum itu ada Facebook misalnya. Ada Facebook, ada Instagram, misalnya ada TikTok, ada apa lagi, ada Twitter, segala macam. Mereka tuh punya pangsa atau komunitas yang berbeda-beda itu.
siapa pengguna Facebook, siapa pengguna IG, siapa pengguna Twitter, dan mereka tujuannya beda-beda. Jadi kalau bicara sebuah Facebook itu tuh dulu sangat ngetren sebelum ada Instagram. Semua yang kita aktivitas kita itu kita masukin di Facebook tuh kan. Nah, tetapi di Facebook tersebut lalu munculnya Instagram. Instagram itu lebih kelihatannya tanda kutip lebih kelihatan mewah itu kan dibandingkan Facebook. Seakan-akan ya bahwa kalau orang main Instagram itu lebih fiturnya lebih bagus IG, Pak. Apanya, Pak? Fiturnya lebih bagus IG. Iya, iya, artinya itu baru bicara fiturnya ya. Bicara fitur, bicara aplikasi dalamnya memang banyak kan IG, tetapi secara masanya atau secara bahwa itu digunakan lebih ada di mana-mana itu lebih banyak masih pakai Facebook ya. Kalau kita bicara perbandingan antara pengguna Instagram dengan Facebook, masih banyak yang Facebook. Kenapa? Facebook itu lebih mudah dan lebih merakyat tanda kutip tuh kan. Instagram itu cenderung digunakan orang-orang yang memang tanda kutip terpelajar, orang yang tanda kutip dia kerjanya mapan. Kalau Facebook itu hampir semua orang punya Facebook, Pak. Nah, itu contoh Facebook. Lalu dulu ada namanya ada Line misalnya kan, ada Line juga. Line lama-lama udah hilang tuh. Ada WeChat segala macam. Itu juga beberapa media, tetapi yang saat ini bertahan itu adalah Facebook dan Instagram. Cuman kalau Facebook itu hampir semua orang punya Facebook, meskipun sudah ditinggalin lama-lama, beralih ke Instagram. Instagram, kenapa dia lebih bisa digemari? Karena memang kontennya lebih menarik tadi Pak Asif katakan, lebih variatif misalnya, kita bisa mengirim. Bahkan kalau kita membuat status bisa dengan lagu, bisa dengan ngasih link musiknya, bisa ngasih macam-macam emosional segala macam emot ya maksud saya itu di dalam kita membuat status di ceritanya. Instagram nggak bisa begitu itu kan. Nah, tetapi untuk kepentingan dia menggunakan sebuah media itu yang paling mudah ya adalah Facebook. Instagram itu cenderung tanda kutip orang tuh tidak semuanya pakai Instagram. Tetapi secara kemudian kita menggunakannya ya Facebook, tetapi secara tampilannya itu lebih menarik dengan Instagram. Saya termasuk penggemar media sosial, Pak Afif. Saya tuh punya Facebook ada, itu kan, Instagram ada, TikTok juga punya. Ya, saya semua main. Hampir setiap hari saya tuh membuka dia, tuh, membuka Facebook, saya buka Instagram, tuh. Bahkan Facebook saya punya 4 yang saya pegang saat ini kan. Instagram saya ada 4, TikTok ada 1. Itu saya semua tuh yang megang, adminnya tuh saya semua. Jadi saya tuh memang bahkan nanti kalau kita membuat sebuah promosi itu kita menggunakan Canva segala macam itu kita bisa dalam Instagram itu bagus tuh kan kita tag segala macam. Jadi Pak Abid tadi disampaikan mungkin kalau di daerah-daerah itu Pak di daerah-daerah tanda kutip yang bukan perkotaan ya di daerah itu masih familiar Facebook dibandingkan Instagram Pak. Kalau di familiar di ini ya kenapa Facebook lebih mudah menggunakan Facebook lebih mudah dibandingkan Instagram. Bahkan kalau kita bicara di Instagram itu ada satu keterbatasan. Begitu kita membuat satu konten kita share di Instagram, itu yang muncul kan cuma yang pertama doang, tapi yang lain itu harus kita geser kan Pak. Kalau Bapak mengepost, katanya kita kuliah hari ini kita masukin di Instagram misalnya. Kan ada 4 gambar tuh, tapi yang muncul di depannya dinding itu kan cuma 1 kan, kalau Instagram kan. Mau ngelihat yang gambar berikutnya kita geser kiri gitu kalau nggak salah ya Bu Erni ya. Nah kalau Facebook itu kan langsung muncul semua, jadi orang tidak akan oh apa sih isinya itu kan? Itu salah satu kelemahan Instagram bahwa menampilkan sebuah konten kita itu tidak bisa muncul secara utuh. Kalaupun mau muncul satu-satu kita geser dulu kan itu kalau Instagram. Kalau Facebook itu 4 gambar, 5 gambar masih masuk ke dalam dindingnya Facebook tuh kan. Paham nggak Pak Apip maksudnya Pak Apip? Pak Apip? Iya Pak. Ya, jadi kalau misalnya Facebook saya nge-post nih Facebook hari ini saya ngajar hari ini. Ada 5 gambar sama Facebook itu nampil di dinding semua 5-5-nya. Kalau Instagram tampil tapi yang 4 tersembunyi karena harus kita geser ke kiri dulu kan, kiri gitu kan. Kemudian apalagi kelemahan Instagram itu adalah waktu kita menampilkan sebuah foto di Instagram, lalu ternyata gambarnya nggak utuh. Kenapa? Dia kepotong biasanya. Kalau Facebook nggak kepotong kan, jadi saya menampilkan gambar ini nih di lainnya. Begitu saya share di Instagram itu kemungkinan hanya kelihatan separuh atasnya, bawahnya nggak utuh. Itu kalau itu kelemahan kita waktu kita akan menyampaikan sebuah poster Pak, itu merepotkan Pak. Jadi kalau saya punya poster, misalnya poster tentang sumpah profesi saya share di Instagram, yang tampil nggak utuh kelihatan semua, dan itu harus kita akalin dulu pakai PixArt namanya. Kita kecilin dulu baru kita tampilkan. Itu kan 2 kali kerjaan. Kalau di Facebook ya utuh munculnya Pak, nggak akan terpotong.
Bu Eni pernah ngalamin gitu nggak kalau kita nge-post dia? Ngalamin banget Pak, terutama dalam pembuatan reel di IG. Karena kan Nah, dia real jaraknya itu. sedikit banget ya Pak ya, kita harus Nah, madetin materi Pak. ngadain materi Madetin, itu. mm-mm. Makanya tapi Karena di satu sisi memang Instagram ada kelebihannya itu kan. Ada kelebihannya karena konten lebih menarik, aplikasi lebih menarik, lebih apa. Tapi dari sisi untuk menampilkan sebuah pesan-pesan kesehatan, tanda kutip ya memang kita kerjanya 2 kali jadinya. Jadi yang harusnya sekali upload langsung bisa jadi, ini di-upload harus kita edit dulu nih supaya dia masuk semua kan gitu gambarnya kira-kira kan Pak Afi. Kalau nggak salah seperti itu kan. Lalu kalau di Facebook itu ya bahkan kalau di Facebook kita bisa membuat grup-grup kan. Grup-grup itu kan. Jadi kita punya komunitas apa nih bikin di Facebook. Kalau Instagram kan kita ya begitu-begitu aja kan. Artinya bahwa itu punya kelebihan kekurangan masing-masing, Pak. Tetapi kalau saya tanya beberapa teman di kuliah sini, kamu punya Facebook nggak? Nggak punya, Pak. Saya sudah pindah Instagram. Artinya mereka juga menggunakan Instagram karena secara kebutuhan dia hanya untuk sosial media Instagram saja yang dia butuhkan. Tapi kalau untuk bahan-bahan edukasi kesehatan, bahan penyuluhan kesehatan, Facebook masih yang terbaik menurut saya karena menyampaikan pesan itu bisa secara real muncul semua itu kan. Seperti itu. Kayak punten Pak, ke Facebook itu kayak perpaduan antara Instagram dan YouTube karena kita mau upload panjang bisa, mau upload foto juga bisa gitu enaknya kita. Meringankan kerja kita, Pak. Iya. Bahkan kalau kita menulis di Instagram, kita ngedit itu, kita sudah ngepost foto 5 misalnya. Mau kita edit, itu foto nggak bisa kita edit. Yang bisa kita edit cuma tulisannya doang gitu. Itu Instagram kan. Kalau Facebook kan Harus kita kita bisa ngerubah turunkan. foto. Misalnya ini ada 5 foto nih. Ternyata fotonya Bu Eni belum saya masukin. Saya edit tuh yang Facebook, saya tambahin bisa. Kalau Instagram nggak bisa itu. Instagram tuh yang bisa diedit cuma tulisannya doang, tapi gambarnya nggak bisa kita edit. Itu nggak sih kira-kira bisa pemain Instagram itu? Nggak bisa dihapus, Pak. Kalau Facebook bisa dihapus itu. Kalau bisa dihapus, Pak. Tetapi maksud saya kalau kita mengedit, jadi misalnya kita sudah ngepost nih 4 gambar misalnya, lalu gambarnya Bu Eni belum saya masukin, begitu saya edit, itu nggak bisa dimasukin. Yang bisa diedit cuma tulisannya doang, itu kan captionnya doang kan? Iya. Tidak bisa menambahkan foto Ya, setelah tidak kalau bisa udah nambahin foto diupload. maksudnya. Jadi hanya Diposting bisa ulang. Mengedit merubah tulisan, caption. captionnya Kalau doang yang misalnya diubah. iya, kalau misalnya kita posting ulang, sayang udah yang like-nya, Capek. sayang udah komennya. Nah, itulah itu beberapa kekurangan media sosial. Kemudian kita mengupload berita itu di Facebook lebih nyaman karena dieditnya gampang. Tapi kalau di Instagram tampilan lebih menarik segala macam, tetapi sulitnya kalau kita akan menambah mengedit ya agak sulit karena kalau di Instagram itu kalau kita edit ditambah gambar nggak bisa, hanya edit ya di tulisan doang yang bisa kita rubah gitu loh Pak Api maksudnya. kalau pengguna banyakkan Instagram. Kalau sebenarnya banyak kemarin dari data yang saya lihat banyak Instagram, Pak, pengguna. Ya, bisa jadi Pak. Artinya bahwa kalau Bapak di mana nih tempatnya di Indonesia secara umumnya atau di kota-kota besar misalnya. Kemungkinan kalau di kota-kota besar Instagram yang paling banyak. Kan tadi dikatakan di awal bahwa ternyata beberapa teman-teman itu sudah beralih ke Instagram. Dia tidak punya Facebook tapi punya Instagram tuh kan. Karena kebutuhan dia ada kebutuhan untuk menampilkan diri dianya sebetulnya kan Pak. Kalau anak-anak remaja, anak putri, anak mahasiswa semester 1, 2, 3 yang masih anak reguler, dia punya Instagram, tapi belum tentu punya Facebook. Karena kepentingannya beda itu kan. Tapi kalau dalam kepentingan dalam upaya memberikan edukasi kesehatan, Instagram dibanding Facebook, ya lebih nyaman pakai Facebook. Tetapi kalau penggunanya kemungkinan masih banyak Instagram. Kenapa? Karena dia hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Tidak ada kepentingan untuk melakukan sebuah edukasi kesehatan. Itu loh Pak Yapi maksudnya. Jadi dua-duanya sih bisa-bisa saja. Bahkan mungkin Pak Giri juga tahu, kita kan juga main Facebook Pak Giri ya, Instagram juga kan. Iya betul. Ya kita ini ya, saya kalau saya mengupload sesuatu, ya Instagram iya, Facebook iya, udah gitu aja. Karena ada satu otomatis begitu saya di Instagram pasti masuk di ceritanya di Facebook itu kan. Kan gitu kan. Jadi ya kalau saya kan hanya untuk pencitraan aja kan, hanya untuk senang-senang diri saya sendiri ya semaunya kita aja kan. Oh, ada foto di share tuh kan. Itu aja, biarin aja orang itu buat diri kita sendiri, yang penting kita kan puas aja kan. Jadi kalau kita mengupload sesuatu diri kita itu ya nggak usah malu atau gimana kan itu ya memang kebahagiaan kita tuh sebatas itu saat ini. Dengan kita mengupload
kita lagi ngapain, buat orang itu tuh nggak penting, tapi buat kita tuh suatu kepuasan ya kita lakukan aja kan Pak. Kan itu kalau saya Pak Afi dan teman-teman ya. Jadi ya Pak Yamto. Ya gitu Pak Yamto ya. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada orang yang bilang gini, oh ngapain sih gitu aja di-upload, ya kan orang buat dia kan nggak penting. Kalau buat saya mah ya kepuasan sendiri tuh kan. Misalnya saya suka olahraga misalkan, saya mengupload saya olahraga di TikTok tuh kan. Apa sih TikTok di itu mulu emang nggak bosan apa? Ya buat saya sih senang-senang aja untuk mengukur progresnya saya kan sejauh mana itu kan. Tapi buat orang lain mungkin nggak penting karena kan ya buat saya kan ya saya senang puas ya lakuin aja kan. Nah itu contoh seperti itu Pak. Oke, lanjut silakan ada mau tanya udah pada pulang di sini tapi saya di kampus ini ceritanya. Jadi mau pulang hujan masalahnya Pak. Gimana kalau sudah tidak ada saya absen saja tuh kan. Tapi menarik sih kita diskusinya tuh kan. Pak Giri sudah di Indonesia atau masih di sana, Pakistan? Udah alhamdulillah, kemarin lusa sudah balik Pak. Di karantina nggak Pak? Pulang dari sana Pak? Tidak Pak, langsung. Tidak. Siap. Oke, alhamdulillah sudah sampai di tanah air ya, jadi aman-aman saja kan. Saya ngeliat Pak Giri kan kayaknya enak banget tuh ya. Sono ke Pakistan jalan-jalan, jalan-jalan kerja sebetulnya. Pengobatan Pak, penyuluhan juga. Iya kan. Nah, ini teman-teman di angkatan juga pada kemana-mana tuh kan. Oke, ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, saya absen saja. Oke ya, saya absen saja ya kalau gitu ya. Boleh? Ini hadir semua nih Pak, 16 lengkap nih Pak. Oh, hadir semua. Bentar, tetap aja tidak hadir semua. Saya tidak panggil, tapi saya coba bikin linknya dulu ya. Baik Pak. Karena kan harus saya absen juga dimasukin kan. Tapi masuk semua Pak Giri nih. Ada Pak hadir. 16 komplit. Ini tanggal berapa sekarang Pak? Tanggal 5 November. 5 November ya. Yotam nggak hadir Yotam Pak? Ada Pak. Ada. Hadir. Hadir Bu. Yotam hadir. Hadir Mungkin Pak. kamu Yotam ada. Biasa kemana kamu pergi-pergi aja? Aduh, Papua nih Pak. Oke, kamu tuh yang rajin Yotam. Kamu kan hari ini sudah selesai kan? Iya. Ya, sayang nanti biayanya Pak. mahal-mahal kamu kalau nggak selesai tahun ini. Aduh, kan? Pak, banyak kendala nih Pak. Iya, ya saya tahu. Makanya saya katakan, saya kan pengen bantu kamu supaya kamu tuh selesai. Jadi kalau bisa ya kuliahnya dimaksimalkan. Kalau misalnya kamu tidak ada sinyal segala macam, ya WA saya aja loh Pak. Jadi nanti jangan sampai kategori kamu tuh alpha itu loh. Ya Bapak. Jangan sampai alpha, tapi kalau bisa tuh katakanlah misalnya apa itu izin atau apa. Kalau memang sinyalnya jelek tuh kan. Gitu Yotam. Siap. Siap Pak. Oke, sebentar kok ini nggak bisa diedit. Kenapa nih? Tanggal 5 bulan 11 sekarang ya Pak ya. Jadi masuk semua ya. Bentar saya edit dulu nih, satu lagi nih. Habis ini kuliah siapa lagi? Habis Pak. Alhamdulillah. Malam mingguan Pak. Masih ada Pak. Kalau saya Pak Satu lagi Pak. Aduh, Apa? malam mingguan kok kuliah terus ini. KLB, manajemen KLB Pak. Jam Siapa 7 itu malam. dosennya? Dosennya sama Bu Apa? Bu Melvina. Oh, Melvina. Ibu Meitira Melvina, Pak. Oke, Metira. Bu Meitira. Hmm. Ibu Meitira Melvina. Oke, bentar ya. Saya dikit lagi selesai nih. Oke, makasih ya teman-teman semuanya ya. Kita sudah melewati kuliah hari ini. Nanti minggu depan saya ulang lagi. Kalau ada yang mau bertanya, minggu depan boleh silakan bertanya. Supaya nanti pemahamannya itu lebih pas itu kan. Karena kalau belajar itu kan ya kalau mau bertanya silakan bertanya saja kan. Kayak tadi diskusi kan. Jadi terima kasih semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Aku mau nanya Pak.
Apa Mbak sebelum Eni? Bapak Lip mau nanya, kalau misalnya nanti minggu depan atau pertemuan-pertemuan yang akan datang, kalau saya menanyakannya di luar jalur mata kuliah yang Bapak buat, boleh nggak ya? Saya kayaknya mau nanya-nanya kalau terkait judul tentang media sosial kayak gitu, Pak. Apa personal boleh? Kalau personal. Atau pada saat tanya jawab, saya di akhir-akhir mungkin. Japri, Pak, Japri. Kalau boleh. Kalau kan ya, Boleh, Bu. kalau tadi Boleh, bicara tentang media konsul sosial kan masih kaitan sama dengan mata Bapak kuliah ini Lip. sebetulnya kan. Nggak gini. Nah, saya itu paling gampang sebetulnya. Boleh tanya-tanya teman-teman yang lain yang di kakak kelasnya ya, bahwa komunikasi dengan saya pun kalaupun nanti di dalam ruang kuliah tidak sempat atau tidak bisa, ya langsung aja japri saya WA misalnya kan. Kalau ada waktu ya ke kampus. Jadi kapan aja sih siap-siap saja untuk diskusi. Kalau Bu Erni bertanya terkait dengan media, misalnya itu kan media kan masih bagian dari mata kuliah ini sebetulnya kan. Kalau tanya medianya, jadi sebenarnya itu yang Bu Eni tadi masukkan bahwa nanya media apa segala macam ini kan masih kaitan dengan mata kuliah teknologi pengembangan media. Tapi kalaupun nanya di konteks di luar itu pun ya tetap saya tanggepin. Makanya Bu Eni tinggal milih caranya. Mau bertanya di kelas boleh, mau WA saya juga boleh. Saya ada nomor 2, bisa dipilih yang mana, aktif semua. Mau telepon juga oke-oke saja. Bahkan kalau mau ketemu pun ayo-ayo saja kan. Jadi sebetulnya itu nggak ada yang sulit tuh kan. Jadi silakan Bu Eni diskusi dengan saya tentang apa itu kan, tapi kaitan dengan kuliah itu kan. Itu aja intinya. Atau jangan cerita tentang masalah di rumah ya, saya nggak tahu tuh kan. Tapi cerita tentang masalah, kalaupun sampai ada masalah kuliah pun dengan saya pun tetap saya tanggepin, meskipun bukan kuliah. Contoh ini kan ya, ada nanya terkait Pak bayarannya kok begini segala macam atau apapun terkait dengan kuliah Urindo ya boleh ke saya, itu kan KPS kan. Tapi kalau tanya itu sebetulnya di luar setelah kita belajar. Misalnya nih, mahasiswa semester 1 banyak tuh saya tidak ngajar, tapi mereka nanya saya, Pak Dodo, ini kok potongannya belum berlanjut kan? Saya nanya ke PMB, nanya ke keuangan tuh kan. Saya jadi punya tanggung jawab moral pada saat mereka bertanya terkait dengan keuangan. Itu kan sensitif, Pak. Jadi ada di informasi belum tertulis terpotong, ya karena memang belum dilaporkan dari PMB, itu saya jelaskan ke mereka, itu anak baru dan saya pun belum ajar mereka. Begitu mereka nanya datang ke sini atau lewat telepon, saya tanggapin juga. Jadi artinya bahwa diskusi kita ini tuh bukan lingkupnya hanya kuliah saja, tetapi ada masalah-masalah tentang kuliahnya pun itu tetap kan Bu Erni. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tuh merasa kuliah di Urindo itu tidak ada teman untuk bertanya, itu yang saya hindari. Padahal kesempatan bertanya itu banyak, bisa datang ke kampus, bisa telepon langsung, bisa WA, atau kalau perlu bisa ngopi bareng, bisa banyak cara kan kita untuk berdiskusi. Itu ya Bu Erni ya. Jadi silakan Bu Erni kalau mau nelpon saya pun telepon aja kan. Nomor saya punya nggak? Nanti saya minta sama Pak Apip, Pak. Pak Giri punya, saya punya 2 nomor saya tuh. Minta aja Pak Giri tuh. Ada sih ini punya saya banyak lah. Si Ayu juga punya. Semua hampir rata-rata punya. Masuk yang lama. Bu Erni harusnya punya saya tuh kan, punya nomor saya tuh kan. Pegangan bahwa nanti kalau ada perlu ibu bingung-bingung tentang kuliah tanya aja saya tuh kan, nggak usah kemana-mana. Jadi jangan sampai nanya kepada temannya malah tambah bingung tuh kan. Nanya ke prodi karena sumber yang paling terpercaya adalah prodi. Karena kadang-kadang gini loh, ada orang tentang suatu hal itu nanya ke teman, jadi malah satu jadi berita yang nggak benar kan. Langsung aja dikonfirmasi, Pak apa benar begini apa begini, langsung aja nanya ke prodi. Kalau ke sini jauh misalnya telepon aja ke saya atau WA itu nanti pasti ada jawabannya. Itu ya. Jadi kita yang penting itu membangun komunikasi sebetulnya antara mahasiswa dengan pengelola prodi itu penting supaya tidak terjadi ada kesalahan-kesalahan informasi yang sebetulnya bukan yang benar jadi informasi yang nggak benar itu kan. Itu yang kita hindari sebetulnya. Jadi tolong kepada teman-teman semua kalau akan melakukan sebuah konfirmasi apapun ya langsung saja ke saya atau ke prodi, itu aja intinya. Oke, Bu Erni ya. Oke, cukup? Cukup, Pak. Ya, dadah ya, makasih ya. Ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya izin lab, mau pulang ini. Salam. Terima kasih, Pak.